Yes. Soalnya ya Free yo. Bisa. Sembarang kan. Lha kuwi wis record ta iku? Mulai apa kayak sembarang ya. lo hose Riko kok. Barang gitu. Mulai kan mulai ya wis sembarang. Pecari Sekali ya. Ya apa sutradara ya meneng tok ya sendakep tok ae. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sobat kopi dimanapun Anda berada, saat ini kami sowan bertamu main medayo ke tempat bekupon panggonane founder Jelajah Kampung, Jelajah Kampung. Mas Anwar. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, om Rahayu. swastiastu. Oke ya. Salam sejahtera, sehat sedoyo, Mas. Alhamdulillah Oke, sehat. Alhamdulillah. Ini bebas ya ngomong. Woi los dol ya. Ya, perkenalan dulu supaya teman-teman di luar Jawa juga tahu. Untuk sementara mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Nama saya Muhammad Anwar, pendiri Jelajah Kampung yang saya dirikan dari tahun 2015. Gitu Mas, Jelajah Kampung 6 tahun. 6 tahun. Jelajah Kampung ya apa ya? Nah iya, sampean jelas no. Ya, Properti kupas itu. Jadi Jelajah Kampung itu pada awalnya memang semacam kayak ini sih. Aku ngumpulin teman-teman penulis yang suka bikin-bikin konten dari blog, kemudian review. Tadinya nulisnya itu tentang kampung. Jadi kebetulan aku juga sejarah ya, suka sejarah gitu. Suka sejarah. Aku yakin setiap kampung tuh punya toponimi atau punya latar belakang penamaan kampung. Misalnya kayak di Kampung Jatimulyo nih di sini. Apa sih maknanya Jati, Mulyo itu kalau dibedah gitu pasti ada maksud dan tujuannya. Jadi leluhur kita menamai satu kampung itu nggak asal-asalan, pasti dia punya visi gitu, bahwa penamaan tempat ketika dulu tadinya hutan kemudian dinamain untuk tempat bermukim itu ada harapan di situ. Ada maksud dan tujuan. Iya. Itu nanti merupakan sebuah doa terhadap nanti anak turun ke depannya. Betul. Dan sebagainya kan seperti itu Mas. Supaya langgeng. Jadi penamaan tempat itu supaya langgeng. Kemudian dari penulisan itu berkembang ya seiring dengan berkembangnya teknologi, dari website, kemudian dari medsos, nyampe ke video YouTube. Kita beberapa kali juga bikin project untuk menulis kampung dengan berbagai media. Salah satunya media dari kaleng. Jadi dari kaleng rokok ini seperti ini itu bisa jadi kamera yang kita ajak anak-anak kampung itu untuk merekam jejak kampungnya dalam kaleng. Yang nanti outputnya itu berupa gambar-gambar kamera lubang jarum gitu Mas. Tadinya seperti itu. Jadi ya ada fotonya gitu, hitam putih. Terus berkembang Jelajah Kampung, ternyata ketika kami turun ke kampung-kampung, baik itu desa atau kampung urban ya, jadi bicara kampung itu kan luas banget. Setiap di mana kita hidup itu kan di satu perkampungan, mau itu di pedesaan yang pelosok ataupun di tengah kota, itu pasti kan namanya kampung ya, lingkungan itu. Akhirnya berkembang, aku menemui banyak hal yang inspirasi gitu, banyak hal-hal keren ternyata di kampung yang dimana interaksi sosial itu terjadi secara fakta, nggak dibuat-buat. Itu ada banyak hal, mulai dari aspek sosial budayanya, kemudian aspek alamnya, aspek manusia-manusia kreatifnya gitu ya. Dari rekaman-rekaman yang aku tulis bareng teman-teman, kita akhirnya ada sedikit fokus bahwa kampung itu ternyata punya hal yang menarik dari segi kreativitas
orang-orang yang di dalamnya gitu. Jadi mulai dari SDM, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, SDA-nya, terus sumber daya budaya. dieksplor, terus sama budayanya. Kultur di setiap kampung itu kan pasti beda-beda. Iya. Itu yang coba dieksplor ya. Iya, setiap kampung itu unik. Akhirnya aku ngerucutnya kalau ya, ini menjadi sebuah identitas kampung itu apa nih? Ada banyak hal ya, misalnya kayak budaya ya, ada kesenian, ada adat tradisi, ada ritual-ritual di dalamnya. Tapi yang paling bisa diterima oleh banyak orang itu kita fokusnya di produk kreatif. Mau itu pertanian, nanti outputnya di mana nih? Pertanian misalnya buah apel gitu ya, apakah hanya sebagai apelnya atau produk turunannya? Gitu ya. Akhirnya kami berkembang, salah satunya yang kami fokusin sekarang di Jelajah Kampung itu lebih ke aspek industri kreatif dari yang berbasis kampung. Misalnya kayak kotak di sini nih yang kita di depan kita ini, kotak, meja, termasuk asbak yang kita pakai ini hasil dari penelusuran kami, penjelajahan kami di beberapa kampung yang ternyata orang-orangnya memproduksi itu. Satu kampung tuh. Akhirnya kita bantu untuk bagaimana dia punya inovasi. Orang udah punya skill, udah punya keterampilan, tapi kadang butuh input atau referensi tentang inovasi produknya gitu. Gitu loh. Makanya apa yang ada di depan kita ini sebenarnya dari jelajah kampung, keliling melihat satu potensi yang bagus, hasil buminya dan kreativitas manusianya kita kawinin, outputnya jadi produk ini. Gitu. Nah, mulai dari kopi, kemudian daun-daun yang ditanam di depan rumah, kemudian ada lemon yang setiap orang bisa nanam di depan rumah, kemudian ada produk-produk misalnya kayak rempah-rempah, herbal, buah yang kita masuk ke situ juga memberikan wawasan gitu. Jadi nggak hanya sekedar menulis atau hanya bikin konten, tapi kita juga ada share. Karena itu juga berangkatnya dari mereka. Ternyata Mas nggak cukup kalau sama kesini cuma main, bikin konten atau nulis atau ngeliput. Kita butuh sesuatu yang lebih. Kami punya ini nih, kami punya hasil bumi ini, kira-kira bisa dikembangin jadi apa lagi ya, gitu loh. Akhirnya dari Jelajah Kampung berkembang tuh dari komunitas penulis, jadi berkembang lagi. Aku mesti ngomongin temanku yang punya keahlian untuk bikin olahan, bikin olahan dulu, inovasi. Jadi wawasan-wawasan bahwa misalnya kita ketemu ini bunga telang, yang di pagar itu banyak gitu. Ternyata bunga telang tuh bisa dikeringin, bisa dikemas jadi produk yang setiap orang bisa beli gitu. Kalau beli segar kan mungkin 1 hari 2 hari kan busuk gitu. Sama halnya kayak buah ini yang ada buah yang di pagar ini kan. Ini buah lemon terbuang. Lah ini alang-alang nih. Orang kan nggak kebayang alang-alang yang ada di pedesaan waktu itu di tepi hutan. Mereka punya banyak alang-alang, kalau setiap kemarau jadi kendala karena gampang kebakar. Ternyata alang-alang itu kan juga jadi gulma juga, jadi hama gitu loh di pedesaan itu. Ya alang-alangnya diambil gitu supaya nggak bikin kebakaran. Ini akarnya ternyata bermanfaat dan memang jadi salah satu jamu juga bahwa alang-alang ini bisa untuk nyembuhin radang, panas galau. Ada kan produk larutan itu sebenarnya produk alang-alang. Tapi ekstrak dia. Sik mun sewu iki kopine sampai. Nah, ini kopi juga. Ini salah satu kemarin kopi dari mana ini? Kampung Sumawe. Ya, kita Sumber punya Mancing Wetan. Sumber Mancing Wetan. Nah, Malang Kabupaten, Sobat Kopi. Ini jenis Robusta Mas ya? Robusta. Kita coba dulu. Ini ada hal menarik, ternyata orang Malang sendiri banyak yang ngerti loh. Sumawe ada kopi ya gitu. Dari Jelajah Kampung ini nyampein bahwa di Sumawe itu ada kopi dengan media yang kami miliki. Padahal Malang terkenal dampit ya. Dampit kan karena dia terbit dulu. Dulu mulai zaman Belanda. Jadi komoditas yang utama memang dari sana, makanya namanya pun juga lebih tampil dulu. Iya, udah naik duluan. Itu salah satu tugas kami. Ternyata konten kampung itu nggak melulu hal-hal yang bersifat selebrasi ya, festival, kesenian gitu. Ternyata produk-produk yang di dalam kampung itu banyak banget kalau digali. Bahkan kampung kita ini yang terdekat deh gitu loh. Misalnya di belakang ada sawah. Kemarin kita ngangkat soal tumbuhan yang tumbuh itu setiap kali habis masa panen, yang ternyata itu dicari orang buat obat. Nah, itu dari situ akhirnya kita share informasinya, kita blast gitu, kita publish gitu.
kayak gitu sih Mas. Jadi jelajah kampung prioritas fokusnya itu bagaimana optimasi, jadi bukan memberikan sesuatu yang baru, injek gitu ya, pemahaman baru, misalnya kayak orang kampung yang tadinya bukan kampung apa-apa tiba-tiba jadi kampung wisata gitu, kita menghindari itu sih. Jadi kita munculin apa yang ada di dalam potensi lokalnya, itu kita optimasi biar lebih keangkat gitu. Salah satunya ya banyak hal sih, kayak kita bikin minuman ini juga Iko apa Mas? namanya tepace ini. Tepace. Tepace itu Bahan bakunya dari kulit nanas. nanas. Kulitnya loh. Kulit ya. nanas ya, bukan buahnya. Bukan buahnya. Nah, Jadi biasanya orang kalau habis apa gitu ya, musim nanas gitu kan kulitnya dibuang-buang tuh. Ini kita kulitnya tuh bisa loh bikin minuman dan ini enak banget. proses fermentasi tentunya ya, melalui proses. Gampang banget gitu loh. Dan hal-hal kayak gini tuh banyak. Misalnya di orang yang nanam nanas, sentralnya nanas aja nggak tahu. Nah, ternyata di sisi lain ada orang yang punya kemampuan tahu tentang itu. Nah, itu kita kawinin. Kita kolaborasi ini, ketemu ini gitu. Nah, itu jelajah kampung tuh. Jadi mondar-mandirnya itu selalu take and give. Nggak hanya cuma ngambil sesuatu dari kampung itu, tapi kita juga share. Masih feedbacknya lagi. Feedbacknya. Jadi di apa namanya tempat tersebut, umpama yang komoditasnya nanas ini ya, jadi nggak hanya semata-mata menjual hasil buminya berupa buah nanasnya toh, tetapi di situ ada sebuah olahan, mungkin jadi manisan buahnya, terus kulitnya nanti bisa diarahkan jadi fermentasi minuman ini, nanti di packing kemasan yang cantik, nanti kan ada hasil jualnya juga. Iya. Terus untuk itu tadi kan sebuah proses perjalanan ya. Nah ini nanti kan sobat kopi juga kepingin tahu secara marketingnya itu ya apa Mas? Ya kita ngajarin juga, apalagi dengan sekarang ini ya. Kalau dulu awal-awal mungkin masih basisnya blog atau website gitu ya. Ya Tapi, tulis lah caranya. belakangan ini kan kayak medsos itu semua orang udah bisa nih gadget, smartphone gitu ya. Ya kita ajarin bagaimana manfaatin tuh smartphone supaya kita nggak dimanfaatin oleh gadget. Jadi kita yang manfaatin gadget. Betul. Bagaimana misalnya paling sederhana aja penamaan kampung. Misalnya kita ditanya nih, kampungnya mana Mas? Polean. Polean mana? Ini loh, Sherlock aja gitu loh. Dekat lewat Google Map. Padahal itu kan hal-hal ringan yang ada di gadget kita. Tapi kadang yang sadar tentang itu tuh justru orang luar. Bahwa wah aku tag location-nya di sini gitu. Si anak kampungnya sendiri, akamsinya itu kadang lupa namain bahwa kampungku nih tak namain. Tag location-nya epicentrumnya Kampung Magetan misalnya di mana itu tag aja gitu. Sebentar Mas Anwar, sorry ini tak putus ya. Mungkin sobat kopi yang lagi nonton acara kita ini mungkin masih belum paham apa sih itu akamsi. Nah, ini kan mungkin ya Mas Ardi mungkin juga bingung ini. Apa akamsi? Ngerti ya? Enggak. Perlu ada penjelasan ini. Akamsi itu apa? Nah itu. Melongo. Akamsi itu juga gara-gara aku dulu jelajah kampung di daerah Jakarta. Jadi akamsi itu istilah orang sana. Ngisilain warlok, kalau kita kan warga lokal gitu. Kalau di sana nama kulturnya dan itu udah dari dulu. Lu akamsi mana gitu. Gua akamsi nih. Jadi kalau ada orang luar daerah gitu ya mau resek gitu ya. Gua akamsi sini, lu jangan macam-macam gitu. Akamsi itu singkatan anak kampung sini gitu. Nah, itu sudah. Nah, jadi gini kan sobat kopi pun juga menambah kosakata juga nih. Jadi kita semua tuh pasti akamsi. Nah, akamsi ini. Akamsi Magetan, akamsi mana? Saya Makassar. Oh, akamsi Makassar dia berarti. Daeng ini. Daeng. Nah, ini Mas Adi. Barusan kan kita coba tester kopi dari Sumawi. Ya, rasanya. Enak. Jujur aja Mas, jangan karena ada di sini. Ini pakai gula. Ya, aku pakai gula sih. Takutnya kalau nggak pakai gula ada yang kaget gitu. Telur. Nah, ini kita kan sobat kopi, tetapi kan di depan kita ini memang sudah ada kopi untuk yang kita minum, tetapi yang di depan ini loh Mas, ada botol, ini ada juga kopi loh. Nah ini kan ada fermentasi kopi juga di depan itu. Ki kopi. Nanti saya lihat ada ini apa namanya apel juga.
Nah ini dari hasil hunting sampean, perjalanan sampean keluar masuk kampung sini kampung sana, akamsi ya. nah, jadi menemukan ini semua ya. Iya, akhirnya aku nemuin hal-hal keren gitu loh. Jadi hal-hal keren itu yang tadinya polos, tadinya kemasannya nggak begini, tadinya bahkan nggak ada produk ini. Jadi Brandnya pun Jadi juga ada. nggak ada. Nah kita bantuinnya tuh tuntas, nggak hanya sekedar Pak bikin ini terus ditinggal, nggak usah itu. Jadi misalnya kayak ada sentral petani lemon gitu, kita ajarin bagaimana lemon itu bisa sampai awet setahun loh, 2 tahun bahkan dengan kering begini nih, nanti dicelupin ke air hangat itu jadi kayak lemon basah lagi. Gitu. Prosesnya untuk mau konsumsi cuma gitu aja. Cuma gitu aja, sesimpel Tinggal dicelupin, rebus air, mau itu teh, mau itu air putih ini hangat, masukin ke gelas, tuangin air panas, jadi udah konsumsi. jadi konsumsi. Gampang banget. Jadi kita cari hal yang bagaimana bisa diaplikasi oleh warga setempat, nggak terlalu susah banget, nggak harus pakai mesin yang ribet banget gitu loh. mesin pabrik nggak perlu ya. Nggak kayak gini nih, ini cuma pakai ini aja. Aku ngerendamnya pakai toples gini aja. Udah jadi minuman kayak gini. Fermentasi ya. Kalau kita Ini ada alkohol enggak? Enggak, Aman. fermentasi aman. herbal bener. Herbal semua. Jadi ini Mas Adi, kalau kita lihat-lihat di toko jamu, itu kan ada itu yang toples itu. Ya, cem-ceman. Nah, kalau bahasa kita Cem-ceman. Nah, itu. Cem-ceman kan ini ya. Nah, Cem-ceman banyak ya. Bedo itu. Itu bahasa akamsi lain itu. Nah, terus di situasi pandemi yang sedang kita lalui bersama ini, yang sedang kita rasakan bersama ini kan ada kebijakan dari pemerintah ini ya tentang perpanjangan PPKM level 4. Pewedes banget ini. Levelnya 4 pewedes banget. Terus dari pembatasan memang kebijakan itu kan semata-mata tujuannya kan untuk memutus mata rantai COVID, mata rantai pandemi ini Mas ya. Terus saya melihat antusiasme sampean untuk UMKM ini, usaha ini, terus terhadap pemasaran, terhadap ini dampaknya seperti apa Mas? Di situasi yang serba sulit inilah. Efek dominonya kan pasti merasakan semua itu. Iya. Jadi kalau soal dampak karena PPKM itu semua terdampak. Tapi sebenarnya gini, kalau rumusnya Einstein itu kan nggak ada energi yang hilang. Jadi hilang di sini pasti dia menjadi energi yang lain. Gitu. Lain pasti. Jadi sebenarnya sekarang itu landscape, misalnya kayak landscape ekonomi itu geser dari yang hal-hal sifatnya kalau dulu kita mau keluar uang apapun untuk beli apapun itu kadang nggak mikir gitu ya. Untuk hal-hal yang kadang nggak guna aja itu nggak mikir gitu. Tapi kalau sekarang orang mulai berhitung dari aku mesti hemat nih gitu. Harus cermat lah. Harus cermat juga dan ada beberapa hal tuh yang justru naik grafiknya. Di sini turun, misalnya untuk kebutuhan yang nggak pokok banget itu turun. Tapi ada beberapa hal pandemi ini apa nih? Kalau kita bisa baca itu pandemi itu mengubah orang untuk geser yang tadinya misalnya orang nggak peduli tentang treatment kesehatan ya. Betul. Orang sekarang mikir banget bagaimana sebelum sakit dia harus treatment. Nah produk-produk herbal yang kayak gini itu jadi naik karena orang yang dulu sebelum pandemi sakit ke dokter disuntik obat selesai gitu. Tapi sekarang orang mikir kalau bisa nggak perlu ke dokter, kalau bisa nggak perlu sakit. Bagaimana caranya? Sebenarnya leluhur kita di kampung-kampung nih, kalau dulu orang-orang tua zaman kita itu orang-orang tua kita itu kan udah ngajarin tanam toga depan rumah, tanam empon-empon di sekitar rumah supaya apa itu jadi konsumsi sehari-hari. Jadi nggak perlu sakit gitu. Nah itu jadi akhirnya kita nangkap peluang di situ. Beberapa produk ini ada yang keluar di masa pandemi juga. Misalnya kayak produk yang kunyit lemon dari satu temen di Batu itu, dia justru keluar di masa pandemi. Dan itu selalu habis. Inspirasinya justru muncul di awal-awal pandemi kemarin. Di awal-awal lockdown justru keluar produk itu. Ide ini ya. Dampak
PPKM atau pandemi ini sebenarnya ada beberapa hal yang justru berubah geser gitu. Jadi tadinya orang kebutuhan yang tersier atau kebutuhan bukan primer itu selalu gampang lah ya, orang royal gitu. Mau nongkrong di mana, apa jajan di mana gitu. Sekarang akhirnya geser orang kebutuhan basic. Kebutuhan basic itu ternyata nggak cuma apa yang itu 4 sehat 5 sempurna. Nanti konsumsi aja. Tapi ada juga kebutuhan pokok hari ini adalah orang ke kesehatan. Bagaimana orang yang tadinya sebelum pandemi, sebelum adanya virus ini nunggu sakit dulu baru berobat. Kalau sekarang orang malah ada kesadaran, dan itu menurut kami jadi berkah gitu loh. Adanya imun terapi istilahnya. Imun itu diterapi, jangan sampai imun ini loss atau kedodoran. Jadi bagaimana orang itu nggak sakit, bagaimana orang itu nggak drop gitu loh. Apa caranya? Ya hal-hal ringan aja, kayak apa yang di sekitar kita nih, misalnya kayak telang ini kan gampang banget tumbuh gitu ya. Tinggal dikeringin aja, dijemur, angin-angin, nggak pakai mesin pun bisa disimpan. Selama nyimpen yang benar, dia juga bisa awet gitu loh. Awet alami, dan orang juga mulai sadar, oh kalau makanan atau minuman yang kebanyakan pengawet itu juga nggak bagus gitu. Jadi istilahnya sekarang back to nature, Back to nature lah istilahnya. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Dan beruntungnya semua produk ini memang ini nggak ada pengawetnya sama sekali. Ini bertahan lama ya? Tahan lama. Ya apa ini menurut Mas 2 Ardi? tahun. Yang ini malah nggak bisa expire. Ini apa ini? Arbe? Kopi. Yang kopi ini ya? Yang Arbe kan ada? Ini ya? Kayaknya habis deh. Oh kopi juga. Nah itu temulawak tuh yang bening. Sorry, apel. Sari apel itu. Ada apel. Itu apel. Nggak bisa expire. Itu awet sepanjang masa. Cek Mas. Iya. Ini tadi namanya apa? Yang ini. Oh ini minumannya teh pace. Teh pace. Kenapa harus pace? Namanya teh pace memang. Jadi beberapa ramuan itu kan ada macam-macam nih. Aku kasih informasi sedikit ya. Jadi kalau bahan seperti ini namanya Simplicia sebutannya. Ini udah bahasa umum. Bahasa produk seperti ini namanya Simplicia. Karena apa? Dia produk kering dari bahan alami yang bentuknya nggak berubah. Nggak di powder, nggak jadiin ekstrak atau apa gitu. Tapi bentuknya utuh. Itu namanya Simplicia kalau di bahasa herbal. Nah, kalau minumannya ketika ini diseduh itu jadi tisane. Kalau daun teh kan diranjang jadi minuman teh. Kalau yang non daun teh namanya tisane. Dari bahan Simplicia seperti ini. Sama kayak lemon, kemudian akar alang-alang, itu bahan namanya Simplicia. Kalau sudah jadi minuman tisane. Itu nama minuman. Nama ini tisane ya. Itu sebenarnya lebih ke ekstrak wine ya? Bukan ekstrak. Oh ini. Jadi tape buah. Kalau bahasa lokalnya paling gampang tape buah. Karena apa? Dia buahnya tetap dirajang, dimasak, proses dulu, terus diendapin, dikasih starter. Nah airnya bahan bakunya mengendap, turun airnya nih yang naik. Nah airnya itu dipanen. Nah itu kan kalau di Eropa namanya wine. Kalau di kita tuh sebenarnya ya baceman paling gampang. Proses atau pengragian itu kan tape. Kalau tape brem, nah itu kan pakai brem apa? Pakai sama ragi juga. Ragi kan? Dia juga pakai ragi. Sama kan? Sama. Jadi sebenarnya ini tape buah. Jadi ada tape singkong, tape ketan. Ini tape buah. Gitu. Termasuk kopi dan semua buah tropis bisa lah. Itulah. Jadi aku keliling kampung gitu ya, jelajah kampung kemana-mana. Aku selalu campaign semua buah yang tumbuh di sini tuh bisa diproses. Bisa diproses jadi seperti ini. Tak pikir ini tadi kan pace tak pikir mengkudu. Oh, bukan. Kalau itu ternyata kalau ini nanas. Ini sebenarnya justru infonya dari ini ya, dari Amerika Latin tadinya. Nama teh pace itu. Jadi itu minuman Meksiko, minuman tradisional. Kalau kita punya minuman kan ada tua, ada brem gitu ya. Ada tampo. Kalau nama dulu ada lagi Mas, tampo. Tampo itu lebih ke minuman fermen yang dikasih destilasi nira kelapa. Itu tampo. Nira kelapa.
itu tampo, ada alkoholnya itu. Nah, Kalau yang nggak pakai alkohol brem. Darah Tuban, darah Medion, kayak toa, Toa kan cuma siwalan dari buah proses siwalan. fermen dari air kelapanya. Nah, Kalau Dari buah dikasih siwalan. destilasinya yang disuling itu jadi tampo. tampo. Kalau ini karena di Meksiko itu kan minumannya kan nanas banyak di sana. Cuman kalau kita dimix sama rempah jadi Oh, tepache. mungkin Mas Ardi pernah lihat di channel YouTube apa itu, ada buah yang kayak nanas itu dahannya besar, oh iya. ditebangi, Itu kan. kayak bahan bakunya kayak gitu nggak Mas? Nanas memang. Itu Bukan. bukan nanas, bukan Oh, nanas. itu tequila. 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 Itu buat tequila, itu Si buah gede buahnya itu Ah, iya. Itu kaktus kan Itu sebenarnya. itu jenis- sejenis kaktus. Seperti Betul. jenis kaktus Itu ya. tequila. Mm-mm. Itu disuling Mm-mm. keluar Sama alkohol. ya. Alkohol. Itu tequila. Dikasih lemon. Kalau ini nggak disuling, cuman direndam aja. Mm-mm. Kalau ini beda lagi nih belakang ini. Nah yang ini, Ini kombucha. Kombucha herbal juga. Kombucha. Kombucha itu jamur baik, bakteri baik yang untuk nambahin pasukan ketahanan tubuh kita. Mm-mm. Makannya apa? Makannya dari seduhan teh. Itu kombucha. Jamur, bahan bakunya jamur. Jamur, jadi dia jamur. Yang ngambang ini jamurnya. Makannya jamurnya, bakteri yang ada di jamur itu Bekas. bukan bekas. Baru. Kita masak teknik Heeh. buat makanin si ini. Nah nanti panennya jamur si seduhan teh itu diolah sama si bakteri di jamur ini. Nah kita minum. Berarti itu nggak kering ya, harus diproses dulu tehnya tadi itu ya. Harus dimasak Dimasak. air dulu, kasih air panas dulu, terus baru di ini ya. Nah kalau ini cuman direndam aja nih, kulit nanas dikasih cengkeh, kemudian rempah-rempah ya, sama starternya itu dari gula kelapa, gula merah. Gula merah. Gula merah. Nah, Jadi kalau- warnanya bagus. kalau- Ini campurannya apa aja nih? Jadi kalau ini kulit nanas dikasih cengkeh, dikasih kemudian kalau suka-suka sih kadang dikasih cabai juga. Cabai itu kan vitamin T tinggi, vitamin C-nya tinggi. Rasa pedes-pedes. Ada kalau suka-suka pedas, kalau suka-suka yang agak sepet-sepet gitu ya cengkeh, kemudian ada kapulaga, semua rempah sebenarnya bisa dimasukin. Dicoba aja. Cobain, tes itu. Waduh, Kalau jelasin ini. Sloppy herbal ini nanti. Heeh. Terus kalau di Jawa Tengah ya Mas ya, kayak Wonogiri, Solo, Jogja, ini kan ada juga harian herbal apa namanya, dari kering-keringan itu yang kemasan Oh. nah kayak itu itu kan memang imogiri tuh. Di ini ada. Enak. enak ya rasanya. Nah, ini Nah ini kan jadi memang sebenarnya alam kita Udah Nusantara ini luar biasa banget nih. Jadi setiap daerah, setiap kota itu pasti punya apa namanya tradisi kuliner yang luar biasa banget. Oke. Ini yang kuning apa, Mas? gula batu. Gula batu itu. Nah itu gula tebu dengan proses tradisional jadinya kayak gitu. Oh, tanpa memutih jadinya gini ya? Biasanya kalau kita Justru beli kan yang putih-putih itu. Gula-gula yang kuno itu yang semakin Gini. mangkak istilahnya. Semakin mangkak, semakin iya, kusam, semakin itu kusam. semakin Bagus. sehat. Nggak ada pemutihnya. Nah ini sobat kopi yang lagi nonton acara kita ini pasti kan bertanya-tanya juga, kira-kira kalau untuk kepingin mendapatkan ini, Ya. kepingin konsumsi tester nyoba ini tukunya ya apa Mas, belinya gimana ini? Banyak. Online kah atau ya Online, apa? online Nah, ini. offline bisa. Jadi kalau di Jelajah Kampung di akun Instagramnya Jelajah Kampung tuh kita posting juga. Kalau di Shopee juga tinggal searching aja kalau ini kayak Sabusi, mau Kemon gitu ya, sesuai nama-namanya gitu. Oh, ini Atau lemon brandnya cream. banyak nih. Nah jadi untuk sobat kopi yang lagi nonton acara ini kepingin belanja atau kepingin membeli produk herbal ini, nanti silahkan melalui via Instagramnya Jelajah Kampung, lewat Shopee dan juga
Sekarang online Oh, di semua gampang e-commerce banget ada lah. kok. Bang, malah sekarang pandemi kan Ya semua lebih baik online. betul. Jadi ini PPKM versus UMKM nggak jadi soal ya. nggak jadi soal. Nggak jadi Buat soal. kami ya. Buat Buat kami. pelaku yang istilahnya di bidang olahan ini ya. Terutama yang olahan bersifat berbasis herbal itu lagi naik-naiknya. Ini ya Sumawi ya. Iya, Ini itu biji. Robusta Sumawe. Ada Arabica Kawi juga ada. Oh. Ini berapa ini? Satu biji kopi nih. Satu biji kopi, satu bungkus. packing. Nah, Jadi kalau ini kan kemasannya kemasan 500 gram. Kalau ada macam-macam grade sih, kita mulai jual tuh dari harga 80. Yang sekilo 80 itu juga ada. Yang Biji. berupa biji ya. berupa biji atau bubuk juga sama. Oh, yang sama. sudah ini aja. Itu 80.000 juga ada sekilo. Atau yang sekilonya 350.000 juga ada. Tergantung grade kalau kopi. Kopi itu kan ada grade. Iya, Betul, iya, betul, iya. betul. Cuman kita grade yang paling bawah pun udah kita standarin untuk ini produk enak, murni tanpa campuran. Dan ini udah yang kayak kita minum ini yang sekilo 80.000. Yang ini ya. Sekilo Sekilo 80 kayak gini rasanya, Rek. Nggak kalah sama kedai-kedai kopi kan. Nah kita juga ngajarin tuh dari gini, jadi kita ngajarin tuh holistik ya, menyeluruh. Bagaimana bikin produk itu yang terjangkau tapi juga diterima oleh pasar, tergantung segmennya. Kita nentuin nih segmen pasarnya, kita mau rumah tangga, ya kita bikin produk yang terjangkau oleh konsumen rumah tangga tanpa harus kualitasnya drop. Kadang kan non sewu ya, banyak yang pokoknya murah gitu, tapi produknya juga murahan, jangan sampai. Nah kita Tadi kopi gempulan. jagungnya sak tompo ya, kopinya sak gegem. Kopi segegem, jagungnya sak tompo, kopi gempu. Tapi gempo jenenge. Atau yang sekilo robusta harga 150.000 juga ada. Jadi tidak harus mengurangi secara mutu maupun kualitas dari produk tersebut ya. Iya, karena Harga namanya terjangkau, bisa dinikmati oleh penikmat kopi. namanya hasil Luar panen biasa. itu kan macam-macam ya Mas. Komoditas itu kan mulai ada yang grade yang A, B, C, D, E gitu ya. Ya semua itu kita treatment supaya bagus. Mas iki ono teh. Tapi kok warnanya bening. Yang mana? Ini Itu Madam kombu. Jomblo. Nah ini apa ini? Kombu. Oh ini produk temen nih. Jadi Ini judulnya kok mengundang Madam Jomblo ya apa? ya Mas? merek punya temen. Jangan diminum, Mas. Kalau ini sirup. Sampean jomblo terus sampean. Jadi ini sama ini tuh satu tipe satu jenis sirup. Tapi sirup herbal. Ini juga inovasi. Kalau orang biasanya minum jamu itu kan pakai yang jamu gendong, yang ada endapannya gitu ya. Atau kalau ke toko jamu itu kan yang endapannya tebel banget. Ini gimana caranya orang minum jamu tuh keren? Pakai sirup, jadi sirup. Ini benar-benar sirup, ini tulisannya sirup. Berarti sirup kayak kita bikin ini. Ya sirup. Sirupnya Beberapa ini sendok. 1 sendok atau 2 sendok, Ah. kasih air dingin kah, panas kah, tinggal selera gitu ya. Dan itu jamu isinya. Jamu, sirup tapi jamu gitu. Tetap untuk taste atau rasanya tidak mengurangi ya. Tetap nantinya Tetap ini rasa kunir, ini jahe, ini kencur, tetap. Dan ini semua tanpa pengawet. Jadi saya lihat ini Mas ya, Mas Anwar ya. Jadi makin kesini itu dari kita dari kecil sampai seumur ini. Jadi sebuah proses ataupun olahan itu ternyata terus berkembang, inovasi Iya dong, ngikutin zaman lah. luar biasa banget. Orang kan butuh gengsi juga kan. Terus itu, Mas. Kombucha. Kombucha ini nih kayak gini nih. Oh, jadinya kayak gini. Ini kemasannya Cuman ayam macam-macam kan kemasan mau ada di botol kayak gimana juga bebas. Ini hanya contoh aja. Jadi salah satu teman di Jabung, teman-teman dari hasilku jelajah kampung itu ternyata juga bikin dan mereka udah ngemas kayak begini gitu.
Aku guyonannya ini, wah ini miras ini. Nah, ya itu makanya Minuman peras. Minuman peras. oke. Miras. Minuman Peras. Ya. Kan Jangan peras salah, juga itu prosesnya. salah ini persepsi. Iya. Warnanya ini ya, bening ya. Makanya tadi saya, ini teh kok warnanya kayak gini. Kan kalau kombucha, sebenarnya gini, ada kombucha itu bisa dimix sama rendeman yang kayak ini jahe, kencur gitu ya. Mesti dimix biar rasa. Kalau cuman tehnya aja, Ya biasanya kayak asem, gitu. teh Teh segitu. makanya dia bisa dimix dan nggak ada problem mau dimix apapun, sepanjang itu sama-sama alami, dia nggak bentrok. Nah, ini sobat kopi. Ngomong mix itu tadi bahasa kita keseharian kan oplosan. Nah, ternyata ini pun juga oplosan. Tetapi Oplosan ini yang adalah bener. herbal. Ini yang benar untuk ketahanan tubuh, untuk kesehatan tubuh, bukan untuk yang Aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah, Jadi teman-teman di rumah daripada beli gepengan, nah, mending ini sama-sama gepeng. Gepengnya Iya, nggak bikin. sehat buat badan. Iya. Mau diminum Apa? sehari sebotol gini loh. Istilahnya gini, ini gepengnya nggak bikin oleng. Tambah melek. Tambah melek, tambah greng. Terus iki, Mas, apa? Aku mau lihat sesuatu sing gede kayak bantal. Nah, ini apa ya? Waduh. Iya. Jadi, Aduh. ini tuh sebenarnya tadinya Buru iki, Pak. sesuatu yang cuman dipandang sebelah mata sama orang, dan tapi ternyata industri besar udah mainin ini udah lama. Industri besar. Ini buat rokok. Ini kan Ini. kayak tembakau kan? Iya. Ini Tembakau bukan- yang linting Ah, itu, ah. tapi bukan daun tembakau, Apa ini? daun talas. Daun talas. Talas. Si. Iki diseles sih. Talas. Enggak tahu. Jelas no, Mas, terang. Kok tales sih sok Iki- dadi rokok iya Sik, apa tak. ceritane? Aku Mari biyen- iki rumput dadi rokok bisa iki. Iki aku akhirnya flashback ya. Cilianku ben tapi aja ditiru iki. Kanca-kanca dulur-dulur sing ndek omah aja ditiru. Ki angel iki. Kodong anu jagung ya. Gua atau kan. Sik no. Keras itu. Oh Klaras ya. Gatel iku. Iya. Belajar rokokan biyen. Iya. Jelas no Mas. Jadi gini, namanya itu tadi lah, perkembangan zaman itu membuat orang selalu berinovasi dan selalu riset. Riset, Nah. betul. Jelajah kampung itu salah satu kerjaannya riset. Riset itu kan sesuatu yang nggak ditengok sama orang. Mau apa sih utak. Orang kalau riset sebuah mesin kan pasti di bengkel tertutup gitu ya. Dang dong, tiba-tiba keluar jadi mesin apa gitu ya. Ini kita risetnya sesuatu yang bisa dikonsumsi orang dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, Alam. dari alam. Nah, sebenarnya talas ini namanya jenis talasnya talas bening, Mas. Nama jenisnya. Dia yang umbinya kalau ditebas tuh kuning. Yang buat apa? Keripik talas yang gede-gede, yang bukan bote ya. Bote, Keripik bukan, talas bukan. kan ada talas Bogor, ada talas Kajar, Sente, kemudian ada talas apa macam-macam kan yang hitam Macam juga ya. itu. Nah ini namanya talas beneng. Talas bening. Beneng. Beneng. Bukan Beneng bening tuh ya. Beneng. Besar dan koneng. Oh. Koneng tuh kuning. Kuning. Nah yang ngawalin daun talas bisa jadi untuk substitusi pengganti tembakau itu teman-teman di daerah Pandeglang sana. Banten. Banten gitu. Di sana ada kampung talas beneng. Kampung Talas Beneng. Beneng. Yang dia produksi Nama kampungnya, Nama- nama dusunnya ya. nama dusunnya nama dusun setempat, cuma di branding sebagai kampung talas beneng. Beneng. Karena satu kampung dia produksi menanam, kemudian memproses daun talas yang jenis koneng ini, dan dia gede banget. Jadi komoditas daerah Jadi tersebut. komoditas daerah tersebut buat apa? Dikiranya buat keripik, ternyata enggak. Daunnya tuh, yang daunnya itu kan kalau umbi hanya bisa dipanen misalnya setahun, 2 tahun gitu ya. Kalau daun itu bisa per bulan lah. Per bulan produktif. Dari ya. tanam umur 4 bulan, 4 bulan udah bisa dipanen dan setiap bulan tumbuh terus. Kan hasil ekonominya bagus. Berarti untuk umbi yang ini prioritasnya ada di daunnya,
bukan Daun. buahnya. Daun. Tetap buahnya tetap ada Umbinya olahan, tetap. ada olahan, tetapi nanti sampai masa panen yang umur benar ya. Iki contoh rokoknya. Nah, coba Mas. Koyo apa rasanya? Rokok talas beneng. Talas koneng. Oh beneng. Tapi beneng. Beneng itu apa Beneng. kepanjangannya? Istilahnya besar dan koneng. Besar dan Besar koneng. dan Talasnya memang gede. Gede kuning. Dan Oh jadi kuning. tambahin ngambang. Saru. Kotor. Coba sih. Ya, apakah Masuk. masuk ada cengkehnya Ada, kalau cengkeh itu tetap karena tanpa saus. herbal. Saus itu sebenarnya sehat, Mas. Yang bikin nggak sehat di rokok itu saus sintetis. Nah ini kadang hal-hal begini tuh nggak ada dia. Rahasia umum lah. Rahasia umum. Hanya tersembunyi ya. Di Ya beberapa memang ini apa namanya, dulu aku waktu masih di proyek aku pernah lihat nggak sengaja kerja di pabrik rokok gitu ya. Kita jangan menyebutkan brand ya. Ini kan akses setiap hari itu tetap yang masuk itu bawa pisang, bawa ini, aku sampai mikir ini buat apa sih? Nah dari situ aku tahu, oh ternyata saus rokok ini dari Pisang. buah. ada. Pisang itu salah satu unsur untuk penguat, ngikat. Dari situ nempel. baru tahu aku, ternyata saus rokok itu dari buah-buahan. Ya Pak Mas Ardi. Enak. Seger, ada seger-segernya. Ini yang original, cuman di mix sama cengkeh. Karena kalau nggak ada cengkeh ya nggak kretek kan, kayak tutian. Enak. Nah, jualnya per on, per kilo atau Udah per jadi. gram? Kita Atau udah arahnya jadi? mau bikin pabrik rokoknya. Kalau yang ada di rumah ini kita arahnya, kebetulan kan tadi itu waktu lagi yang jelajah kampung, salah satu tugasnya kan riset. Kita lagi mix untuk resepnya, bagaimana di mix, ekstraksi juga. Berarti untuk saat ini masih proses riset, proses Arahnya ke istilahnya lab, arahnya begini nanti. Keren. Udah packing. Udah packing. tinggal Entenono guys. ini aja ya. Tunggu. Entenono. Enak iki. Wah. Ini yang istilahnya original, yang udah ketemu tuh resep kita gimana caranya bikin rokok harganya di bawah 10.000 tapi rasanya udah kayak rokok yang 20.000. Istimewa. Entenono. Baik, sobat kopi, ya Pak Mas Ardi, ada yang perlu Ini kan dikupas lagi nih. ada sih banyak kampung, jelajah kampung ini luas. Luar biasa, soalnya keluar masuk bukan belantara, kampung, Kampung. Jadi perkampungan. sak kabupaten Ono sok pirang nemu kampung pirang iki. kampung. Wah, iya. Nah, pertanyaanku Sate soto. sing dari tadi itu pengen tak tanyain Bray. Pengalaman sing sampai dapet di sana lah. Sing salah satu nih sing aku pengen ngerti gitu ya. Tiap kampung kan punya hal-hal mistis, hal-hal sing konon mereka katanya, Mas di daerah sini tuh ada gininya. Pantangan atau Cuma sing tak tanya di sini, pernah nggak ngalamin hal-hal sing di luar nalar manusia pas jelajah kampung di satu kampung? Iya. Contohnya salah satu di sini sampai jelajah kampung terus nemu salah satu di sini tuh, sebelum nemu ini aku ngalamin hal-hal sing mistis ini. oleh wangsit, Nah, oleh petunjuk sih. Jadi kalau aku sama teman-teman tuh yang meyakini bahwa kita ini kan nggak hidup secara fisik aja. Betul. Ada metafisik. Selalu berdampingan lah. Manusia itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain yang sama-sama diciptain untuk ada di bumi ini gitu. Atau paling kecil kampung lah. Makanya kalau ada istilah di setiap kampung kan minimal ada bedak kerawangnya, ada pundennya, ada Betul. petilasnya. Itu yang mesti kita hormatin. Ada pantangan-pantangan kalau masuk sini misalnya harus ada nun sewu dulu ketemu bapak ini gitu ya, karena kita mau minta sebagai tamu harus Kulon nuwun lah. Kulon nuwun. Permisi Nah dulu. itu yang selalu kami jaga. Jadi setiap kali kami misalnya samperin datang gitu ya, itu selalu kami pokoknya non sewu lah. Jadi
ibarat kata itu jadi kayak apa ya, pegangan, ugeman bahwa setiap kampung bagi kami itu unik, ya, dan setiap kampung itu tidak hanya secara fisiknya aja gitu. Secara metafisiknya ada, misalnya apa harus ngucapin apa gitu ya, assalamualaikum dan segala macamnya. Atau minimal gini, setiap kali kami datang ke satu kampung itu pasti yang kami datengin dulu itu sesepuh. Kalau ada sumber mata airnya bagus. Sumber mata air. Atau harus kita ke kamar mandi dulu. Biar kita nyuci muka dan minum air putih di kampung itu. Betul. Itu yang selalu kami jadiin rutin. Karena kami percaya hal itu bahwa air itu kan berasal dari bumi. Saripatinya bumi itu kan jadi air nih yang bisa kita nikmatin. Dan minimal dengan kita melebur, membasuh muka, cuci tangan, cuci kaki gitu ya, sudah jadi bagian dari di kampung tersebut. Itu yang kami agemi selama ini. Kalau semuanya itu bagi kami itu logik ya, semuanya. Jadi apapun itu menurut orang mitos, menurut orang itu nggak rasional, bagi kami semuanya logik, ada logikanya itu. Dan bagi kami semuanya itu rasional banget. Karena apa? Frekuensi ya. Orang kita nggak mungkin nih kita ketemu kalau kita nggak satu frekuensi. Betul. Karena saya meyakini nggak ada proses kebetulan. Iya. Itu aja. Jadi apakah sewingit apapun, semistis apapun, sebanyak mitos apapun di satu kampung itu, sepanjang kita masuk yang benar, kayaknya adem-adem aja sih gitu. Jadi selama ini alhamdulillah kalau jelajah kampung secara kejadian itu pernah sih. Jadi ketika itu kami mau datang ke satu kampung di pesisir selatan. Kita kan pernah dengar cerita kalau kamu bepergian ke satu tempat ada ular lewat, jangan terusin. Nah, ada satu momen itu menurut orang mitos gitu. Ada satu momen yang aku mau datengin satu kampung di pesisir selatan. Memang tempatnya memang agak jauh pedalaman. Tiba-tiba ada ular nih melintas. Kita naik mobil. Loh, kok ada ular? Nyebrang jalan. Sempat mobil itu berhenti, langsung berhenti. Kita langsung berhenti. Kita kayak ada yang bisikin. Kamu pernah dibilangin sama bapakmu, kebetulan bapak nih yang bilangin, kalau kemana-mana ada ular lewat, jangan diterusin deh. Udah, kita balik aja udah karena kita yakin udah pernah dapat input itu, informasi itu, kita balik aja gitu. Beneran loh, kita keluar dari kampung yang pelosok itu, ketemu jalan raya yang udah rame, ban kita ternyata bocor. Bayangin kalau kita nerusin perjalanan, melanggar itu, nggak bakal nemu tambal ban di nggak ada tambal ban. Itu jauh banget pokoknya. Kampung itu emang satu-satunya kampung di tengah hutan yang kita datengin. Kita mau nyari konten aja tadinya, cuman ada ular lewat itu. Yang untungnya ular lewat itu, padahal dia itu di kampung yang masih nggak jauh lah kalau kita putar balik ke jalan raya gitu. Sebenarnya nggak logis juga ada ular gitu, karena dia di perkampungan padat. Itu ular hitam, itu merinding aku merinding kalau ingat kejadian itu. Ya udah, kita putar balik aja yuk. Pokoknya kita yakin, kita rembukan itu satu tim. Udah, aku pernah dibilangin begini sama bapak, jangan diterusin. Aku balik, itu benar. Baru keluar dari gang, ketemu jalan raya, ban kita kempes gitu. Yang untungnya juga itu ada di satu keramaian di pasar, jadi ada tambal ban, ada nggak kesulitan lah. Nggak kesulitan, beneran loh itu. Jadi udah bener-bener hal tersebut sebagai isyaroh atau pertanda bahwasanya memang perjalanan itu nggak bisa dilanjutkan. Dikarenakan nanti. Jadi makanya orang Jawa kan eling lan waspada. Itu mesti jadi pegangan. Berarti sampai sekarang belum ke situ, kampung situ. Tujuan belum kesampaian. Kayaknya kalaupun ke sana sekarang jalannya udah bagus. Karena kan ada jalur apa JLS itu. Lintas selatan kayak udah masuk di kampung itu. Terakhir sih katanya udah masuk. Jadi udah nggak terpencil lagi. Tadinya terpencil, sekarang nggak. Terus ini Mas Anwar, dari sekian banyak perjalanan ini ya, dari kampung A, B, C, dari semuanya itu motivasi kedepannya nanti yang belum tersampaikan ini
Aku ini sih, jadi mau ngembangin dari jelajah kampung itu jadi kayak real business gitu loh. Jadi kayak perusahaan yang memang profesional. Aku pingin jadi kayak ngumpulin banyak-banyak produk yang kita ketemu di kampung-kampung yang kita samperin itu, kita jelajahin. Yang ke depan itu kita bisa bantu mereka untuk mengakses pasar yang lebih besar gitu. Mungkin selama ini masih bahan-bahan mentah kayak misalnya dari daun talas jadi tembakau, kita bisa konekin sama ada investor untuk jadi dikembangin jadi pabrik gitu. Aku dari jelajah kampungnya sendiri jadi kayak apa ya, jadi kayak stempel gitu. Jelajah kampung itu stempel, produk yang di stempel jelajah kampung itu berarti memang benar-benar produk bagus, otentik, dan memang memberdayakan warga gitu. Masih jadi PR ya. Itu PR sih, jadi memang kita kan mesti step by step juga sih. Ini step kita udah ngarah ke situ. Yang tadinya cuma senang-senang nyari konten, nggak naik kelas. Jadi apa ngembangin produk UMKM-nya gitu. Yang ngelatih orangnya, yang ngelatih inovasinya, yang bantu pemasarannya, nge-share orang untuk bisa masarin gitu. Jadi nggak ketergantungan juga sama kita. Tapi kita juga ngasih upgrade, ngoptimasi tadi warganya untuk bisa benar-benar jualan sendiri. Misalnya kayak kemarin kasusnya waktu awal-awal lockdown, yang tadinya produk oleh-oleh kan, oleh-oleh sepi tutup. Mereka balik nih retur gitu ya. Langsung digitalnya mainin digitalnya. Bagaimana caranya? Udah kayak platform ini. Kan semua sekarang udah tersedia gitu. Luar biasa banget. Biasa di luar Kayak kopinya enak ini. enak ya, syukurlah kawan. Soalnya harganya murah banget, kemurahan apa ya? Bisa lah nanti Ini sudah mulai dijual kopinya di sini. Kayaknya minggu depan udah rilis. Nanti minggu depan udah rilis. Yang suka kopi, tak jamin enak. Alhamdulillah. Asal masaknya jangan pakai air yang belum matang. Ada tekniknya. Nah, tekniknya gimana Mas? Nah, biar kita bocorin. Seduh apa kopi yang biasanya wah gak enak nih, biar enak ini gimana? Jadi kopi itu kalau biasanya kan kita kopi dari air mendidih, udah langsung kita seduhin. Itu salah sebenarnya. Salah. Karena kita mesti tunggu semenit lah. Kalau punya temperatur sih bagus. Paling nggak temperatur suhu maksimalnya 92 derajat kalau untuk robusta. Jadi karena robusta ini karakternya kuat, tebel, jadi dia butuh sebenarnya maksimal tuh yang suhu 90 derajat tuh udah cukup. Bukan berarti baru dimasak 90 derajat dimatiin ya. Tapi memang mendidih dulu, dimatengin dulu sampai 100 derajat. Ya. Terus diemin semenit aja. Semenit. Nah, kita tuangin ke, ini ada tekniknya juga sebenarnya. Tapi kalau nggak punya alat kan di rumah biasanya pakai panci aja gitu ya. Paling tidak nyeduhnya ya jangan langsung cor gitu ya. Itu bikin kembung tuh di situ. Karena namanya pembakaran kan ada karbonnya ya. Yang gosong-gosongnya itu. Itu karbon. Nah, diemin aja kayak gini nih. Misalnya nih air panasnya panci gitu ya. Ini ada kopinya. Ini tekniknya begini. Putar gitu sampai blooming. Misalnya blooming itu sampai ngangkat ya. Ngangkat tuh. Jadi bubuk kopinya diseduh rata dengan searah jarum jam ke atas, baru 1/4 gelas dia akan bubuk. Nah, itu blooming. Nah, itu karbonnya yang keluar. Tunggu aja semenit gitu ya. Kalau belumnya udah baru dari air panas yang tadi tambahin lagi begini aja nggak apa-apa sebenarnya. Tapi satu arah, jangan diaduk-aduk. Ataupun kalau udah jago nggak apa-apa searah jarum jam lagi. Tapi kalau belum jago udah begini aja udah sebenarnya udah nggak masalah. Tambah letak sabar. Oke, itu adalah teknik gimana proses penyeduhan kopi yang benar. Iya sih. Semua karena ada rasionya ya. Iya. Jadi gini, kadang kopi ini udah bagus, cuma kalau kita salah treatment jadi kopi yang jangan biasa. Kopi ini biasa. Karena kan setiap daerah ini kan punya
khasnya sendiri-sendiri. Ya. Antara robusta arabica pun juga berbeda kan gitu. Kalau kita salah treatment kasihan petaninya. Ah. Udah nanam capek-capek. Betul. Kita ini sebenarnya ngeluh gitu. Oke, baik, sobat kopi, mungkin acara kita, podcast kita, ngobrol kita kayaknya cukup sampai di sini. Terima kasih banget ini buat bintang tamu kita, bukan bintang tamu sih, kita yang bertamu ke sini ya, kita yang bertamu ke sini nih. Binatang tamu. Terima kasih banget nih, matur suwun banget, banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat banget buat sobat kopi yang ada di rumah dan untuk dagangannya, jualannya Harus manis. Semangat. PPKM itu sebenarnya PPKM jangan jadi halangan. Apa mau sampai update status mau nek? isoman. Kalau PPKM apa mau? PPKM penggawean apa mau? penggawean panggah kudu mlaku. Nah, penggawean Pekerjaan tetep panggah jalan. kudu mlaku. Isoman Pokoknya kudu iso men. Nah, Kudu iso men. Oke. sotok. Sobat kopi, terima kasih untuk atensi dan juga Terima kasih juga. acara kita ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita ketemu lagi dengan orang-orang yang top, orang-orang yang potensial di bidangnya masing-masing, dan untuk memberikan sebuah wawasan, edukasi, pembelajaran buat kita semua untuk menambah ilmu yang benar-benar bermanfaat banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.